Toke kerupuk di Palembang dihabisi perampok, keluarga ungkap keseharian korban. Motivator. Keluarga almarhum Dharma Kusuma masih diliputi rasa duka mendalam setelah menjadi korban perampokan di toko kerupuk Kemplang Suwandi. Dharma tewas di tangan pelaku diduga perampok di 15 Ilir. Lalu jenazahnya dikubur di TPU Talangkerikil, Palembang. Dharma diketahui meninggalkan seorang anak perempuan yang masih sangat kecil berusia 4 tahun. Menurut Sakinah Kafaga, adik Dharma, mengatakan saat kejadian keponakannya itu ada di lantai 2 di dalam kamar dan tidak mengetahui sepenuhnya peristiwa berdarah tersebut. Di matanya, almarhum Dharma dikenal keluarga sebagai sosok motivator dan pemberi semangat. Keluarga menegaskan, kasus ini harus menjadi perhatian serius agar peristiwa serupa tidak terulang. Menurutnya, bila pelaku tidak segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal, masyarakat akan semakin resah. Keluarga belum tahu secara pasti bagaimana pelaku bisa masuk rumah dan apa motif sesungguhnya. Mereka menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak berwenang. Faga menambahkan saat ini kondisi Yeni, istri almarhum Dharma mulai berangsur baik setelah dirawat di rumah sakit. Sama seperti Dharma, Yeni juga mengalami luka di leher dan telapak tangan. Yeni juga menjadi korban dalam kejadian tersebut. Atas doanya, atas kehadirannya dari awal sampai akhir ini. Terima kasih untuk semuanya, atas doanya, atas kehadirannya dari awal sampai akhir ini. Kami semua berduka di sini. Tidak ada firasat atau apapun yang bakal terjadi. Namun ini adalah nyata. Bagai mimpi, tapi ini nyata. Istriku kehilangan suaminya. Anaknya kehilangan bapaknya. Kami kehilangan saudara. Mama kehilangan anak. Orang tua kehilangan menantu. Tapi ini nyata, seperti dia meninggalkan semuanya. Tapi kami yakin, dari awal sampai akhir semua Pak Dharma orang baik. Sepanjangan jalan sampai ke parkiran kemarin saya belanja, kokomu ya, dia baik loh. Hari pertama pun sebelum peti didatangkan ada yang nangis datang. Cece, itu yang tolong mama saya, dia yang menolong mama saya, dia yang menolong kakak saya. Semuanya pada bilang Pak Dharma itu orang baik. Semoga dengan kebaikan Koko akan lebih baik lagi di sana bersama Yesus. Semoga kebaikan Koko di kehidupan saat ini membawa kebaikan untuk dia di kehidupan akan datang. Semoga kami semua yang ditinggalkan ini bisa kuat, bisa tabah menerima semua kenyataan. Berwenang berurusan sama Pak Dharma. Kalau tertangkap juga Pak Dharma tidak bisa bangun. Tapi kalau ada petunjuk untuk mendapatkannya itu lebih baik. Karena bukan apa, dengan mendapatkannya semua masyarakat Indonesia tidak melakukan sesuka-sukanya. Berarti hukuman seberat-beratnya nih, Cek. Itu balik ke pihak berwenang. Yang pasti kalau ketangkap kakakku nggak bisa bangun. Tapi kalau nggak ketangkap nanti merajalela. Kesalahan ini bisa buat pelajaran untuk masyarakat Indonesia. Kalau nggak dapat hukuman, mereka melakukan hal yang kayak gini terus. Indonesia nggak bakal aman, khususnya Palembang nggak bakal aman, dan masyarakat pasti resah dengan kejadian kayak gini. Cek, Pak Dharma itu tinggal di lokasi itu tinggal sebagai rumah atau tempat usaha saja? Cek? Tinggal, dia 3 ruko itu usaha, sebelah tuh tinggal, tapi bisa nembus ke atas.
Jadi Kalau satu ya. tokohnya itu di Dempo, di samping BCA Dempo itu tokohnya. Waktu kejadian memang Pak Dharma tinggal berdua saja, tidak ada anak-anak. Ada anak kecil dia baru TK yang ditinggalin tuh. Ada susternya, cuma berempat. Tapi waktu kejadian di mana sih anaknya masuk ke Di itu kamar. Oh, di kamar. Jadi nggak tahu gimana aku kisah sebenarnya, tanya istrinya lebih tepat sih, karena aku pun nggak pernah tahu kejadian itu. Aku dipanggil, ditelepon dari keluarga Suandi, cuma bilang kesini ke Landrat, sekarang kokomu kritis. Aku pikir ada sakit apa dia, jadi aku cepat-cepat datang ke Landrat. Tapi sampai di Landrat aku bingung, mengapa masyarakat Palembang tuh penuh kali. Mengapa ada ambulan? Mengapa rumahnya disegel? Dan aku sampai ke lantai 2 diperbolehkan naik, itu darah berceceran. Darah siapa ini? Sudah ayu iparku di bawah katanya ke Ceritas. Orang rumahku tanya, kakakmu mana? Nggak tahu aku, tapi lagi pengamanan sebelah nggak boleh kita turun. Aku udah kepikir kalau yang dibawa ayu iparku, kakakku pasti tidak ada nyawa lagi saat itu, makanya nggak dibawa ke rumah sakit. Jadi aku nggak tahu masalahnya sebenarnya, kejadiannya gimana. Aku nggak tahu persis apa dia lewat belakang, apa dia lewat samping, apa dia lewat atas. Kita nggak pernah tahu dulu saat ini. Biarlah pihak berwenang yang mencari dari mana dia bisa masuk, siapa dia. Yang pasti intinya, kalau pemerintah ingin Palembang ini aman, ya tangkap. Ikuti prosedur, amankan dia. Jangan sampai masyarakat Palembang bisa melakukan hal yang sama dan korban yang sama. Cukup kakakku sebagai contoh, karena kalau ketangkap juga kakakku nggak bakal bangun. Untuk Ibu Yeni keadaannya sekarang gimana, Cek? Adik iparku itu lehernya kena. Ya, mungkin karena darah yang menetes di tangannya membuat dia agak pingsan kemarin ya. Jadi mungkin ya pikir yang melakukannya udah kayak kakakku gitu kan. Jadi agak bisa saat ini aman, Membaik ya? membaik. Cek, tadi sempat disinggung soal semasa hidup Pak Dharma ini sosok motivator, mungkin seperti apa Cece? Mungkin ada kenang-kenangan seperti apa, Cek? Dia itu memang motivator bisnis, tapi juga motivator keluarga kami. Iya. Jadi kalau aku ada masalah baik dari sekolah, kuliah ataupun kerja, kalau aku pun salah, aku cerita sama dia. Dia tuh pasti bukan masalah tuh jadi masalah, tapi pasti ketemu solusi. Jadi dia pembangkit semangat kita keluarga, termasuk masalah keluargaku pribadi. Setelah kejadian